dengan NIM 250304205 dengan mata kuliah aplikasi komputer manajemen. Saya berasal dari kelompok 1. Nah, pada kasus ini saya diminta untuk membuat dokumen Google Docs dengan perusahaan jasa konsultan. Dalam kasus ini saya menyusun 3 dokumen utama yang biasa digunakan dalam kegiatan perusahaan jasa konsultan. Pada dokumen pertama saya menyusun proposal proyek jasa konsultan. Pada dokumen kedua itu ada surat penawaran kerja, dan pada dokumen ketiga itu adalah laporan kemajuan proyek. Nah, gambaran kasusnya itu adalah dalam dunia bisnis yang kompetitif ini, perusahaan banyak menghadapi permasalahan seperti penurunan kinerja, proses kerja yang belum efisien, koordinasi antar bagian yang kurang optimal, serta belum adanya evaluasi kinerja yang terstruktur. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pendampingan profesional untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Nah, dokumen proposal proyek jasa konsultansi peningkatan kinerja perusahaan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan proyek konsultasi selama 3 bulan. Tujuan dari membuat dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup pekerjaan, metode pelaksanaan, jadwal proyek, serta estimasi biaya yang kita butuhkan. Melalui dokumen ini, diharapkan perusahaan klien dapat memperoleh strategis guna meningkatkan kinerja secara efektif dan berkelanjutan. Nah, berikut ini adalah video untuk penggunaan aplikasi Google Docs-nya. Yang pertama kali kita lakukan itu untuk membuat daftar isi otomatis, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, lalu kita blok dan membuka format, gaya paragraf, dan tajuk 1 atau heading 1. Nah, selanjutnya 1.1 itu ada latar belakang. Dan selanjutnya itu kembali ke 1.2 dan heading 2. Dan kita ketikkan apa saja. Lalu kita blok, lalu pilih ke heading 2. Lalu kita sesuaikan yang kita mau. Nah, untuk alur pembuatannya itu kita mengetikkan di latar belakang itu ada apa saja yang harus kita buat, dan ada 1.3 itu juga ada di heading 2. Lalu ketikkan tujuan dari pelaksanaan proyek jasa konsultan. Selanjutnya itu ada bab 2, profil perusahaan dan ruang lingkup pekerjaan. Kita blok, pilih ke tajuk 1 atau heading 1. Di 2.1 itu ada profil perusahaan konsultan yang bergerak di bidang. Selanjutnya bab 3, metodologi dan jadwal pelaksanaan juga ada di heading 1. 3.1-nya metodologi pelaksanaan yang akan kita gunakan. Di 3.2 jadwal proyek pelaksanaan itu ada di heading 2. Selanjutnya cara membuat tabel. Yang pertama pencet sisipkan tabel, lalu pilih berapa tabel yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa atur yang kita mau, lalu buat bulan, kegiatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada bab 5 anggaran biaya. Itu juga kita heading di heading 1. Dan di 4.1 rencana anggaran biayanya kita membuat tabel kembali seperti tadi, disisipkan dan pilih yang kita mau, lalu sesuaikan dengan yang kita butuhkan seperti di atas. Kita masukkan data-data yang kita inginkan ke dalam tabel. Lalu ada bab 5 penutup, itu juga ada di heading 2. Nah, ini cara membuat daftar isi otomatis tadi. Yang pertama kita buat daftar isi dan format, lalu heading 1. Setelahnya kita pencet sisipkan, pergi ke elemen halaman dan daftar isi, pilih yang kita mau. Nah, daftar isi akan terbuat secara otomatis. Lalu selanjutnya untuk membuat logo perusahaan, yaitu pencet sisipkan, lalu scroll sampai ke bawah sampai menemukan elemen halaman, lalu pencet header. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pencet sisipkan, lalu gambar, upload dari komputer, dan pilih logo kita. Nah, sekarang kita atur besar kecil yang kita inginkan dari logo kita, seperti video di atas. Nah, kita
atur-atur logonya. Oke, ikuti aja video di atas. Lalu kita pencet titik kemudian menyisipkan garis horizontal. Oke, selanjutnya kita membuat nama PT perusahaan, yaitu PT Konsultansi FZ Sejahtera. Kita blok, format gaya paragraf, dan kita pencet judul. Nah, lalu kita sesuaikan dengan logo yang kita inginkan seperti di atas. Oke, diikuti saja. Nah, setelahnya kita buat proposal proyek jasa konsultan seperti itu. Nah, header itu adalah bagian paling atas dokumen yang berfungsi untuk logo perusahaan atau judul-judul perusahaan. Dan selanjutnya kita membuat footer. Footer itu adalah kebalikan dari header yang terletak di bagian bawah, biasanya untuk membuat nomor halaman. Nah, kita pencet opsi lalu nomor halaman dimulai dari 1. Lalu nomor halaman akan otomatis muncul di bagian bawah. Seperti itu, 4, 5, 6, dan 7. Nah, langkah selanjutnya kita membuat tab baru, yaitu dengan header kembali, membuat surat penawaran kerjasama, kop surat perusahaan, PT, konsultan FZ Sejahtera, dan alamat, telepon, dan juga email. Nah, supaya terlihat rapi seperti di atas. Oke, ke tab terakhir yaitu tab 3, membuat laporan kemajuan proyek atau progress report. Kita rapi-rapikan saja seperti contoh di atas, yaitu laporan kemajuan proyek. Nah, untuk cara berkomentar bisa pencet yang di samping, lalu kita bisa memberikan komentar apa saja, contohnya seperti itu, mencet komentar. Nah, untuk siapa saja yang bisa mengakses, kita bisa pencet bagikan, lalu siapa saja yang memiliki link, pelihat, komentator, dan editor. Kita memilih editor dan simpan. Seperti itu. Nah, ini untuk hasil akhir dari Google Docs yang saya buat. Seperti di video. Tab 2-nya seperti ini, dan tab 3-nya seperti ini. Sekian video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Asosiat Profesor Pratama Beni Herlandi, SPD MPD. Terima kasih.